Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Suryani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SMB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 pilar fondasi aksiomatik Islam, 2 mazhab ekonomi Islam, 3 norma dalam ekonomi Islam, serta peran sumber norma ekonomi Islam. Yang pertama, kesatuan atau tauhid. Sumber utama Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Allah. Hal ini menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan intuisi-intuisi sosial yang terbatas dan tak sempurna dan dengan zat sempurna tak terbatas. Yang kedua, keseimbangan kesejajaran menunjukkan suatu keadaan keseimbangan atau kesejajaran sosial. Dalam konteks ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam Islam didahului dari masyarakat yang ada. Selanjutnya, berkehendak bebas atau ikhtiar. Manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Kebebasan tak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah untuk kebaikan diri manusia sendirilah yang pilihan yang benar. Dalam perkembangan Islam terdapat 3 mazhab besar yang dianut, yaitu pertama mazhab istihaduna, yang kedua mazhab mainstream, yang ketiga mazhab alternatif. Yang pertama, mazhab istihaduna secara harfiah adalah istihaduna bukanlah sekedar terjemahan dari bagian ekonomi saja. Istihad berasal dari bahasa Arab yaitu khas, yaitu keadaan yang sama, keseimbangan, dan pertengahan. Dalam hal ini, maka teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dihapus. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru langsung diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mazhab mainstream adalah suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi itu terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut, di mana mazhab mainstream menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional, menyatakan bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, mazhab alternatif adalah sebuah mazhab yang kritis. Mazhab ini berpendapat bahwa dalam bersifat kritis tidak hanya terhadap kapitalisme dan sosialisme, tapi juga ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam pasti benar, akan tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam menafsirkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Dalam ekonomi ini juga dibutuhkan pengujian kebenaran yang juga dilakukan oleh ekonomi konvensional. Yang selanjutnya adalah norma-norma dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk memberikan tatanan moral dan etika dalam perekonomian itu sendiri, karena pada dasarnya tujuan ekonomi Islam di dunia adalah mencapai penghidupan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumber-sumber norma Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran memuat wahyu Allah SWT, pencipta alam semesta, yang ditujukan pada umat manusia. Ini merupakan pesan dari Allah kepada manusia untuk berpegang teguh pada pesan tersebut. Yang dibutuhkan pertama kali tentu memahami kandungannya. Untuk tujuan itulah maka kandungan Al-Quran tersebut harus dipelajari dengan mendalam. Kenyataannya banyak orang telah menghabiskan banyak kehidupan untuk mengkaji Al-Quran, membaca, merefleksi dalam rangka membangun aspek fisik dan spirit mereka. Yang kedua, hadis dan sunnah. Sunnah bisa berarti perilaku, jalan, kebiasaan, atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yang baik,
maupun sunnah yang buruk. Dalam pengertian Al-Quran menyebutkan dengan sunnah al-walin, yakni sunnah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang terdahulu. Selanjutnya, ijma. Ijma menurut bahasa ialah mengumpulkan perkara dan memberikan hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan menurut istilah ialah kebulatan. Yang keempat, ijtihad dan qiyas. Ijtihad dalam arti luas adalah mengarahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Qiyas adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit. Peran sumber norma ekonomi Islam mewujudkan masalah bagi umat manusia, mewujudkan kesejahteraan ekonomi, norma-norma moral Islam, membina persaudaraan, serta menegakkan keadilan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.